warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ala al-ulumi wal hikam. Hadratul kiram Mudirul Ma'hadil Islam Al-Islami Al-Ustadz Al-Doktorandus Al-Haj Uthman Yudi Al-Majistir, Hadratul Muhtaramin Al-Asatidz Wal-Ustadzat, wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuajah di majelis yang barokah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat bertambahkan salam, semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan sinar ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berdiri kami di sini selaku pengatur roda acara. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pekan perkenalan Pondok Pesantren Al-Islam jurusan Melara Ponorogo, tahun ajaran 2020-2021 Masehi. Acara yang pertama, pembukaan, dirangkai dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalalu Waton, dan Mars Madrasah. Ceramah umum adalah acara kami yang keempat. Acara yang kelima, doa, dan di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Misbahul Munir, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya Lal Watan dan Mars Madrasah. Kepada saudari Laila Faidatul Hasanah, kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bisa
Islambat ceramah umum. Ceramah umum bagian pertama akan disampaikan oleh Ustadz Ismanjidi MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Direktur Pondok Pesantren Al-Islam, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah dan Kepala Madrasah Aliyah, serta Kepala SMK Pondok Pesantren Al-Islam. Yang saya banggakan para bagian-bagian Pondok Pesantren Al-Islam dan anak-anakku semua yang berbahagia. Marilah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti acara pekan perkenalan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Islam yang merupakan sunnah pondok, dan ini dilaksanakan setiap tahun. Meskipun sekarang ini dalam keadaan pandemi corona, kita tetap melaksanakan pekan perkenalan meskipun bentuknya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan pekan perkenalan dilaksanakan secara offline, dilaksanakan secara tatap muka secara langsung, seluruh santri Pondok Pesantren Al-Islam, tenaga kependidikan dan para asatidz harus hadir untuk mengikuti pekan perkenalan ini. Namun sekarang tetap kita adakan dengan bentuk yang berbeda. Dan saya yakin ini nanti tidak akan mengurangi nilai-nilai dari pekan perkenalan yang merupakan sunnah pondok yang harus dilaksanakan di setiap tahun. Memang anak-anak sekalian, kalau kita adakan secara langsung, kita awali dengan apel tahunan. Kemudian hari berikutnya kita laksanakan pekan perkenalan. Maka pada kesempatan ini kita langsung masuk pada pekan perkenalan karena ada aturan yang tidak membolehkan kita untuk mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Yakinlah bahwa pekan perkenalan yang kita adakan secara daring dalam jaringan ini tetap nilainya sama dengan ketika kita adakan secara offline tatap muka secara langsung. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, apa sebenarnya pekan perkenalan itu? Anak-anak sekarang yang sudah kelas 6 berarti sudah 6 tahun mengikuti pekan perkenalan. Tetapi bagi santri-santri kita yang baru masuk
di Pondok Pesantren Al-Islam pada tahun 2020-2021 ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan Pondok Pesantren Al-Islam ini secara keseluruhan. Tidak hanya dari satu sisi, tetapi memperkenalkan Pondok Pesantren Al-Islam ini secara keseluruhan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Bagi kelas 1, bagi kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 untuk apa pekan perkenalan ini? Kalau dulu disebut oleh Pak Mahfud Hakim dengan perpeluncuan. Kok tidak enak ya, saya lepas saja ya. Kok jubel rasanya. Wah, ini semakin perpeluncuan, peremajaan. Kalau dalam bahasa kita itu dicas kembali supaya powernya menjadi kuat. Anak-anak tahu dicas ya? Kalau HP itu powernya habis, kira-kira HP itu berfungsi dengan baik apa tidak? Tidak akan berfungsi dengan baik. Maka fungsinya pekan perkenalan ini bagi santri yang lama adalah mengecas kembali terhadap HP yang baterainya mau habis, mengingatkan kembali akan pengetahuan anak-anak semua ketika kelas 1 dulu, sehingga anak-anak nanti tetap fokus pada tujuannya belajar sampai tuntas di Pondok Pesantren Al-Islam ini. Kalau dulu masih disampaikan, masih ingat dalam ingatan kita bahwa bisa merasakan Pondok Pesantren Al-Islam ini kalau sudah tamat sampai kelas 6. Berarti kalau belum tamat sampai kelas 6 sudah merasakan apa belum di Pondok Al-Islam ini? Belum. Makanya ada pepatah yang mengatakan jangan seperti kera makan manggis. Apa itu artinya? Jangan seperti kera makan manggis. Tahu anak-anak kera makan manggis? Tahu ya? Jadi manggis itu kulitnya pahitnya luar biasa. Pernah makan kulit manggis? Belum pernah? Saya pernah, rasanya pahit sekali. Kera yang masih muda tidak tahu caranya memakan manggis. Akhirnya manggis itu digigit, baru kena kulitnya pahit, pahitnya luar biasa. Akhirnya apa? Manggisnya dibuang. Oleh kera yang tua tahu kalau manggis itu sudah masak dan manis, maka oleh kera yang tua diambil. Kera yang tua punya pengalaman mengupas manggis, maka dikupaslah manggis itu sesuai dengan pengalamannya. Akhirnya si kera yang tua ini bisa menikmati bagaimana manisnya buah manggis. Sing enom ya sudah tinggal cengar-cengir. Oh gitu toh caranya makan manggis. Jadi kalau anak-anak kelas 1 ya, yang kelas 1 baru itu nanti baru masuk kelas 1 di Al-Islam kok disuruh hafalan, di Al-Islam kok ada aturan semacam ini, itu mungkin akan terasa pahit karena anak-anak belum tahu bagaimana caranya menikmati belajar di Al-Islam ini. Coba nanti adik-adik, anak-anak yang kelas 1 baru masuk, tanya ke kelas 6, tanya ke kelas 2, tanya ke kelas 3 bagaimana nikmatnya belajar di Al-Islam ini. Dan anak-anak nanti akan merasakan nikmatnya sekolah di Al-Islam ini kalau sudah selesai di Al-Islam. Jangan mencicipi masakan dari satu macam bumbu saja. Jajal masakan gulai, saudara cicipi lomboknya saja. Oh ternyata gulai itu pedes.
Padahal gulai itu adalah ramuan dari berbagai macam bumbu. Ketika bumbu ini kita rasakan semuanya, kita cicipi masakannya, akan terasa nikmat. Jadi kalau kelas 1 tok sama dengan saudara masih, anak-anak masih nyicipi lomboknya saja. Kalau sudah kelas 2, sing dicicipi lombok dan garamnya saja, belum terasa enak. Kelas 3, lombok, garam, kemudian serainya saja, masih belum terasa enak. Begitu anak-anak nanti kelas 6, maka seluruh bumbu-bumbu dari gulai itu bisa anak-anak rasakan. Karena itu anak-anak sekalian, sekolah di Al-Islam itu jangan mencicipi masakan hanya dari satu bumbu saja. Karena itu yang keluar dari Al-Islam tanya saja, bagaimana? Tidak menyelesaikan di Al-Islam, rasanya pilih mana, benak mana? Mereka akan cerita. Anak-anak saya dulu dari kelas 1 sampai kelas 6, nikmatnya luar biasa. Karena itu dicoba dulu. Orang kalau mau jajal kabeh, dicoba lagi bumbu yang lain, dicoba lagi. Kalau nanti sudah masuk bumbu-bumbu itu semuanya, maka akan kita nikmati semuanya. Ada lagi pepatah mengatakan, jangan seperti orang buta meraba gajah. Anak-anak pernah dengar ceritanya orang buta meraba gajah? Pernah ya? Pernah. Orang buta meraba gajah itu gimana? Dia nanti akan membayangkan gajah itu seperti yang pernah dia rasakan. Seandainya ada orang buta meraba gajah, kira-kira menggambarkan gajah dengan gambar yang sama apa tidak? Tidak. Misalnya orang buta pertama yang diraba itu kakinya, karena dia pernah memegang bambu, meraba bambu, maka dia berasumsi bahwa gajah itu seperti bambu. Orang buta kedua memegang perutnya, karena pernah orang kedua ini meraba dinding, maka dianggapnya bahwa gajah itu seperti dinding. Yang ketiga pernah meraba telinganya, karena pernah meraba kipas ini ya, maka dianggap ipit dalam bahasa Jawa. Maka dia berasumsi bahwa gajah itu seperti ipit. Yang keempat adalah orang buta yang meraba buntutnya, ekornya. Karena ekor itu seperti kelut, maka dia berasumsi bahwa gajah itu seperti kelut, seperti sapu. Ketika keempat orang buta ini kemudian kumpul cerita tentang gajah, kira-kira ceritanya sama apa berbeda? Berbeda. Nah, karena itu anak-anak sekalian, supaya anak-anak punya pengetahuan tentang gajah secara keseluruhan, jangan hanya selesai di Al-Islam ini kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, tetapi selesaikan pendidikan di Al-Islam ini sampai kelas 6, sehingga informasi tentang gajah itu bisa kita pahami secara keseluruhan. Kalau anak-anak kelas 1 berarti seksi berapa masih? Kakinya saja. Kelas 2 perutnya, kelas 3 telinganya, kelas 4 ekornya. Maka kalau saudara kelas 4 ya tahu tentang gajah itu hanya kaki, perut, ekor, dan telinga saja. Maka kalau sudah sampai kelas 6, anak-anak sudah tahu secara keseluruhan tentang gajah. Karena itu anak-anak sekalian, sekali lagi saya sampaikan, saya perkenalkan kepada santri-santri baru, dan untuk mengingatkan kembali ke santri-santri yang lama untuk tetap
belajar di Al-Islam sampai akhir nanti, sehingga secara keseluruhan anak-anak tahu tentang Al-Islam. Selanjutnya, anak-anak sekalian, di dalam pekan perkenalan ini anak-anak harus tahu yang baru, harus tahu tentang Al-Islam ini. Tentu ada pertanyaan yang besar. Al-Islam itu seperti apa? Bagaimana berdirinya sehingga menjadi sebuah lembaga yang besar seperti sekarang ini? Anak-anak harus tahu. Secara ideologi, anak-anak sekalian, Al-Islam ini berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thoriqati An-Nahdiyah. Ideologinya apa, anak-anak? Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Thoriqati An-Nahdiyah. Karena itu, anak-anak sekalian, di pondok kita ini setiap kali ada kegiatan selalu diawali dengan hadiah Fatihah terhadap para ulama, terhadap para pendiri pondok pesantren Al-Islam ini sebagai bentuk jalinan hubungan kita, sebagai bentuk rasa hormat terhadap para pendiri Al-Islam ini. Karena itu tidak hanya anak-anak saja, tapi ketika Ustadz rapat pertemuan selalu diawali dengan kirim doa, memberi hadiah Fatihah terhadap para muassis, para pendiri dari pondok pesantren Al-Islam. Karena ini adalah tradisi yang dibangun di pondok kita. Ada istighosah setiap kali, seminggu sekali diajari tahlil yang di asrama. Dan bahkan ketika keluarga pondok kita ada yang meninggal, anak-anak selalu diminta untuk bersama-sama membacakan tahlil. Ini adalah bentuk akidah yang dibangun di Al-Islam ini, bentuk tradisi yang dibangun di pondok yang kita cintai ini. Anak-anak sekalian, ini sedikit tentang pondok pesantren Al-Islam. Bagi santri baru kita, di sebelah timur itu ada plang. Yang lawas kira-kira sudah hafal, dan karena hafal tidak pernah melihat. Sekarang ada apa tidak mungkin tidak dilihat, karena sudah hafal. Orang itu kalau hafal merem kan sudah hafal ya, sudah hafal, karena sudah 6 tahun anak-anak membaca itu. Coba siapa yang masih ingat tulisan yang ada di pintu masuk gerbang sini? Tulisan yang paling nampak apa? Apa? Apa yang ku cari. Terus bawahnya apa? Sanggup dipimpin dan sanggup memimpin. Ini kunci untuk memahami Al-Islam. Anak-anak datang ke sini yang dicari apa? Tanya pada diri sendiri. Yang dicari apa? Apa yang ku cari? Ke Al-Islamnya apa yang ku cari? Cari teman? Cari gedung? Cari, karena di Al-Islam itu ada pintunya 1000. Pintunya 1000 ya. Jadi sudah masuk dari mana saja bisa. Apa cari yang lain? Coba saya ingin tahu yang sudah kelas 6. Sudah kelas 6 ya ini? Saya ingin tahu satu saja jawaban dari anak-anak yang sudah kelas 6 tahun berada di sini. Apa yang ku cari? Siapa yang bisa menjawab dari dirinya? Coba angkat tangan. Ya, siapa yang bisa? Apa yang ku cari? Silakan. Yang mana Diudi ya? Diudi, coba saya tanya, saya satu aja. Apa yang ku cari? Yang
Yang perempuan apa yang laki-laki? Apa yang ku cari? Coba ini. Apa yang ku cari? Dalam diri. Iya, coba. Ya, tanya pada diri sendiri kemudian dijawab, apa yang ku cari? Yang dicari adalah sanggup dipimpin dan siap. Jawabannya itu ya. Coba yang lain, coba yang lain, yang perempuan, yang ku cari, apa yang ku cari? Coba. Secara langsung yang ku cari adalah ridho ilahi. Lah tidak langsungnya apa? Yang ku cari adalah ilmu. Mengapa saya mencari ilmu? Saya karena ada perintah dari Allah untuk mencari ilmu. Ketika saya mematuhi terhadap perintah Allah, maka yang saya dapatkan adalah ridho ilahi. Pena apora kalau sudah semua itu sudah diridhoi oleh Allah. Kalau Allah itu sudah ridho terhadap kita, enak apa enggak? Enak apa enggak? Apa saja yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi tujuan akhir yang mencari adalah ridho ilahi dengan mematuhi perintahnya. Perintahnya Allah itu apa? Salah satu diantaranya perintahnya adalah untuk mencari ilmu. Ketika kita mencari ilmu dalam rangka untuk mencari ridho ilahi, karena mematuhi perintahnya dalam rangka untuk mencari ridho ilahi, maka itulah yang kita cari di Pondok Pesantren Al-Islam ini. Karena itu melahirkan apa? Melahirkan orang yang sanggup dipimpin dan siap memimpin. Sanggup dipimpin bagaimana? Ikhlas ketika kita dipimpin oleh siapapun yang ditunjuk di Pesantren Al-Islam ini. Ditunjuk sebagai ketua OKMI, ditunjuk sebagai ketua koor, maka harus sanggup dipimpin oleh seseorang yang sudah dipilih di pondok pesantren. Dipilih pun juga harus siap. Ketua OKMI dipilih oleh pondok, maka siap untuk menjadi ketua OKMI. Ketua koor juga demikian. Yang dipimpin pun juga harus sanggup menerima pimpinan dari yang dipilih oleh pondok kita. Sampai sini sudah jelas ya, sudah terjawab. Yang ku cari adalah ridho ilahi. Bentuknya apa? Mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Kita mematuhi perintah Allah itu dalam rangka untuk mencari keridhoannya. Kalau sudah dapat ridho Allah, enak apa enggak? Kebutuhan kita semuanya dicukupi oleh Allah. Contoh yang mudah saja. Kalau kita itu patuh pada orang tua, kemudian orang tua kita itu ridho, kebutuhan kita dipenuhi apa enggak oleh orang tua kita? Pasti akan dipenuhi. Kemarin saya contohkan begini. Perintahnya orang tua itu untuk membelikan apa kemarin? Perintahnya orang tua itu untuk membelikan gula. Orang tua itu hafal, gula itu 1 kilo harganya 15.000. Gula itu 1 kilo harganya 15.000. Kemudian perintahnya nduk le tulung tukokno gula 2 kilo. Duite iki ada 50.000. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Membelikan gula sebanyak 2 kilo. Kemudian embel-embel lagi, engko lek isik eneng susuke gene tuku pulsa. Sudah terbayang apa belum anak-anak susuknya berapa? Kena gitu paket data. Jadi perintahnya orang tua itu disiknya adalah, yang disik itu adalah perintahnya untuk membelikan gula. Engko lek enek susuke gene tuku pulsa.
Kalau anak-anak mengutamakan betul, konsentrasi betul dengan perintahnya orang tua, membelikan gula, wes pokoknya saya niat untuk membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua, saya akan beli gula dan segera pulang. Akhirnya setelah anak-anak beli gula 2 kilo pulang, dicaos nih ada orang, niki bu, gula pun niki susu Kira-kira, ini pertanyaan kira-kira, saudara dimarahi orang tua apa enggak? Dimarahi apa enggak? Enggak. Kemudian kalau besok itu suasana berbeda, orang tua menyuruh anak-anak lagi untuk beli gula, karena pikirannya yang terakhir itu pulsa saja, beli pulsa dulu, dibalik susu ke orang tua, kira-kira orang tua marah apa enggak? Kira-kira orang tua akan marah. Maka ketika orang tua itu ikhlas dengan apa yang saudara lakukan, seluruh kebutuhannya akan dipenuhi. Karena saudara lali tadi tidak tuku pulsa, susu dibalik nih, tidak mungkin saudara akan dimarahi orang tua, tidak mungkin. Oh goblok mentole, mang susu tak begitu pulsa malah kok balik nih. Oh nggih Bu kula lali. Kira-kira orang tua tidak mungkin akan marah. Tetapi ketika kita sudah bisa mengambil hati orang tua ridho dengan kita, seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi. HP-mu kok wis samo to Le? Ayo saiki golekne HP sing kuwi dolen ae. Itu karena orang tua sudah rela. Didelok sepatumu kok wis jebol to Le? Ayo tak tene golek sepatu. Tasmu kok wis elek to Le? Nduk. Ayo tak tene golek tas. Itu karena orang tua sudah rela. Ketika orang tua rela, maka seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi oleh orang tua. Ketika anak-anak sekalian kesini, yang kucari itu adalah ridho Allah, maka seluruh kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah. Karena itu jangan sampai anak-anak salah di dalam niat belajar di pondok pesantren Al-Islam ini. Ketika anak-anak salah niat belajar di pondok pesantren Al-Islam ini, maka tidak akan ada yang anak dapatkan kecuali hanya sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Gitu ya. Yang ku cari apa? Ridho Allah. Bentuknya apa? Mencari ilmu. Mengapa saudara mencari ilmu? Karena itu adalah perintahnya Allah. Perintah Allah. Ketika kita memenuhi perintah Allah, maka Allah akan ridho terhadap kita. Baiklah anak-anak sekalian, kemudian di bawah itu adalah sanggup dipimpin dan siap al-istiqdadu lil mar'usiyati wastiqdadi lil riyasati. Sanggup dipimpin dan siap memimpin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, semua yang ada di pondok pesantren Al-Islam ini yang dilakukan tujuannya adalah demi perbaikan dan pendidikan anak-anak semuanya. In uridu illal islah. Yang kita inginkan di pondok pesantren Al-Islam ini adalah untuk perbaikan, untuk pendidikan anak-anak semuanya. Kalau anak-anak diberi tugas, OPMI dan koor diberi tugas untuk menyelesaikan sebuah kegiatan, uridu al-islah. Yang kita inginkan adalah kebaikan anak-anakku semuanya. Bukan niat untuk apa ini, menyengsarakan, bukan. Karena itu kalau pekan perkenalan, selain di masa corona ini, panitianya dari siapa? Panitianya dari siapa? Dari seluruh santri. Tujuannya itu apa?
perbaikan anak-anak semuanya, pendidikan anak-anak semuanya. Karena nanti akan muncul panca jiwa pondok, mandiri. Ada panca jiwa dan panca tujuan pondok. Saudara diberi sanksi karena melanggar aturan pondok, bukan untuk menyakiti anak-anak semuanya, tapi yang kita inginkan semuanya itu adalah untuk perbaikan. Ada yang pernah dihukum? Ada yang pernah diberi sanksi? Ada. Niatnya dari pondok itu adalah untuk pendidikan dan perbaikan anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya yang saya sayangi, bahwa di pondok ini ada panca jiwa dan panca tujuan. Saya nanti akan menyampaikan panca jiwa di Pondok Pesantren Al-Islam ini. Masih ingat panca jiwa? Coba nanti saya tunjuk dan dibunyikan. Nomor 1, panca jiwa pondok. Yang bisa angkat tangan. Nomor 1, Masuk Ali, udah kelas 6. Ya coba. Yang 1, keikhlasan. 1, keikhlasan. Yang kedua, oh ini sudah ada. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, menolong diri sendiri. Yang keempat, ya belakang. Yang keempat, ya. Yang keempat, keikhlasan, kesederhanaan, menolong diri sendiri. Kemudian yang keempat, ayo, ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, bebas. Loh, sekarang kok pakai seragam kok tidak bebas? Padahal itu panca jiwa pondok. Ya bukan itu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang baru nanti dicatat ya, panca jiwa pondok. 1, keikhlasan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, menolong diri sendiri. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Dan yang kelima, bebas. Nah, sekarang anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan lebih detail lagi uraian tentang panca jiwa pondok. 1, keikhlasan. Anak-anak bisa apa enggak mengukur orang yang ikhlas itu seperti apa? Definisinya ikhlas itu apa? Coba saya tanya lagi. Wis hafal panca jiwa pondok, yang pertama adalah keikhlasan. Sing jenenge ikhlas, yang namanya ikhlas itu apa? Coba saya pengen tahu. Sesuai dengan definisi anak-anak semuanya, sesuai dengan pemahaman anak-anak. Coba yang namanya ikhlas itu apa? Yang belum tadi, yang mana? Coba saya tanya yang ikhlas. Coba saya yang ini. Coba ikhlas itu apa? Apa? Mengharap ridho dari Allah. Ikhlas itu ya. Ada yang lain? Ikhlas? Belum ya tadi? Ya coba ikhlas itu apa? Menerima suatu kenyataan secara Ikhlas. Ya, menerima kenyataan secara ikhlas. Ya, ikhlas mana? Ikhlas definisinya? Tidak pamrih. Jadi yang dinamakan ikhlas itu adalah perbuatan yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk
Allah. Ya apa saja ibadah yang bernilai ibadah itu semuanya kita lakukan hanya untuk Allah. Apa ada melakukan sesuatu ibadah untuk selain Allah? Ada. Contohnya apa? Saudara sholat ke masjid, roh ora ati ini masing-masing orang yang ke masjid, hatinya jamaah yang ke masjid. Saudara tahu apa enggak? Enggak tahu. Ada yang niatnya aku nyang masjid kok ben ketemu karo si A. Ngerti apa enggak? Enggak tahu. Saya nanti ke masjid biar dianggap saya orang yang rajin ke masjid. Eneng para sing seperti itu. Enggak ada di sini. Saya ke masjid biar dianggap utawa mungkin begini. Saya ke masjid itu karena calon mertua saya itu rajin ke masjid, karena itu saya tak rajin ke masjid. Jadi pamrih kan itu, sholat itu ibadah, tapi karena tujuannya bukan semata-mata karena Allah. Karena itu anak sekalian, yang namanya ikhlas itu sulit untuk diukur, sulit untuk dideteksi. Yang tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah ikhlas, siapa? Hanya diri kita dan Allah saja. Saya ikhlas apa enggak? Saudara enggak tahu, saya sendiri yang tahu. Saya sholat ke masjid ikhlas apa enggak? Saya melakukan sesuatu ikhlas apa enggak? Itu yang tahu hanya kita dan Allah saja. Nah karena itu, supaya yang kita lakukan itu ikhlas, maka setiap hari harus latihan supaya kita ikhlas. Sholat, niatkan sholat ya sudah, sholat ini adalah karena perintah Allah. Sudah, jangan pikir yang lain. Kalau sudah ketumpangan yang lain, kalau sudah ada niat yang lain, maka sudah tidak bisa disebut ikhlas lagi. Nah, cara deteksinya gampang anak-anak sekalian. Sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sakbari sholat bagaimana? Setelah menjalankan sholat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah Allah apa tidak? Bersolat sekolahnya kasepan apa tidak? Bersolat borotan apa tidak? Rajin sholat apalagi ditingkatkan apa enggak? Lek saudara bersolat terus saya semakin hari semakin rajin sekolahnya, meningkatkan disiplinnya, meningkatkan belajarnya, itu salah satu di antara indikasinya bahwa saudara ikhlas. Saudara diberi sanksi dari pondok, kemudian saudara malah marah, itu indikasinya bahwa saudara belum ikhlas. Maka kalau yang kita lakukan, kita laksanakan dengan ikhlas di pondok ini, jadi santri juga ikhlas menerima keputusan dari pondok, ustadznya pun ikhlas mengajar, maka akan terjadilah yang dinamakan peningkatan kualitas dalam kehidupan kita. Kalau orang itu sudah ikhlas, semua pekerjaan itu menjadi ringan anak-anak ya. Kalau kita itu sudah ikhlas, semua pekerjaan menjadi ringan. Saudara ikhlas di sekolah, diomongin jam 7 kurang seperempat sudah harus berada di pondok, menjadi ringan karena sudah ikhlas. Ikhlas dengan yang kita lakukan. Tetapi kalau anak-anak tidak ikhlas, diomongi jam 7 kurang seperempat harus berada di pondok, berat karena tidak ikhlas. Maka mari anak-anak sekalian, saya mengajak pada diri sendiri untuk ikhlas dalam segala ibadah yang kita lakukan. Karena dengan ikhlas ini akan meringankan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita. Selanjutnya anak-anak sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa
yang dinamakan dengan ikhlas itu adalah perbuatan yang tahu hanya kita dan Allah. Contohnya ikhlas itu seperti apa? Contohnya ikhlas itu seperti apa? Digatekne ora digatekne, disanjung atau tidak disanjung, maka dia akan melakukan perbuatan yang sama. Jam, anak-anak sekalian, lihat ya, jam seperti ini, lihat. Tidak ada ya? Aduh, lupa saya tidak memasang jam. Jam tahu ya? Jamnya bagus. Jamnya bagus. Di dinding itu harganya kira-kira 1 juta. Sudah bagus ya, jam 1 juta itu jam dinding. Sudah bagus ya. Saudara setiap hari saudara puji, oh jamnya bagus sekali, jamnya indah sekali. Terus lakunya cuwepet apa malah soyalon? Berdilem terus cuwepet lakunya itu apa tetap saja? Tetap ya. Suatu saat ketelean manuk, jamnya ketelean. Tahu ketelean ya? Jamnya itu ditelai burung sehingga jelek, kelihatan jelek. Oh jam api-api ketelean manuk welek malian. Apa terus muandek jam? Mandek apa enggak? Enggak, tetap saja dia jalan. Nah, orang itu kalau ikhlas, maka dia akan tetap melakukan hal yang sama, baik dipuji maupun dicemooh. Itu tandanya ikhlas. Nah, kalian belok anak-anak sekalian, besok lek disiplin, rapi, jam 7 sudah berada di kelas. Terus saudara dipuji, sesuk luweh esuk apa ora? Nek luweh esuk, oh berarti niate pengen dipuji. Terus sesuk delone jam 7 kok lagi nek kene mesti jam 7 kurang seperempat masuk ke pondok itu. Terus saudara malah soyong delawer apa ndak? Kalau saudara dicemooh kemudian berubah, berarti yang saudara lakukan tidak ikhlas. Contoh lain, matahari, anak-anak sekalian, matahari itu dilokne ora dilokne, dia ketika waktunya terbit dia akan terbit. Disiplin. Dan ternyata anak sekalian, disiplin itu akan berkah. Tetapi yang tidak disiplin, hidupnya tidak akan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu tambah. Al-barakatu az-ziyadah. Hidupnya akan berkah. Dalam sebuah ilustrasi anak sekalian, anak-anak tahu ya namanya ayam. Punya ayam di rumah? Punya? Minimal tahu. Nah, ayam itu adalah hewan yang disiplin. Jago itu disiplin. Bentuk disiplinnya apa? Setiap pagi mesti berkokok bangun tidur, bangun dari tidur cari makan. Sore waktunya pulang, meskipun tertipu dengan terangnya lampu neon, dia akan tetap pulang kandang tidur, istirahat, karena memang waktunya tidur. Bengi ada dangdutan, tidak pernah dia pengen delok, itu tidak pernah. Enak lomba poli 17-an, tidak pengen delok, ayam itu tidak pengen delok. Pernah saudara selama melihat lomba 17-an poli di malam hari ada ayam menonton poli? Pernah enggak? Tidak pernah, meskipun lampunya padam pilih tidur karena memang disiplin. Hidupnya berkah. Bentuk keberkahannya apa? Disembelih setiap hari ribuan ayam, tidak pernah habis, tidak pernah punah. Ya enggak? Berkah hidupnya. Anak-anak tahu hewan yang tidak disiplin? Kucing. Kucing itu tidak usah ditiru ya. Tidak usah meniru kucing yang tidak disiplin. Kucing itu disiplin apa enggak? Saya tadi berangkat ke sini, saya punya kucing masih tidur, melungker, mungkin kedinginan. Tadi malam saya itu bangun karena kesel pipis setengah 2, klita-kliti saya mira-miri.
sore setelah salat isya itu sudah tidur kucing. Saya salat isya wis turu bisa. Jam 2 kira-kira lidah-lidah golek pangan apa-apa saya tidak tahu. Mau subuh malah tidur. Itu kucing. Dan kadang-kadang jam 9 siang tidur. Nanti jam 2 bangun lagi. Maghrib turu, tidurnya tidak pernah disiplin. Hidupnya tidak berkah. Hidupnya tidak berkah. Karena apa? Tidak disiplin. Nah, nanti sekalian, ada yang menyembelih kucing? Ada apa enggak? Kancane selesai ujian, ayo mayoran beleh kucing, ada apa enggak? Ada. Tapi kenyataannya kucing yang tidak pernah disembelih orang berkucing. Nyatanya tidak ada keluyuran kucingnya ada di sini. Padahal kucing itu kalau mana, kalau apa itu? Mana ya? Apa bahasanya kalau kucing? Melahirkan. Kok koyo wong saja. Kalau mana ya? Ya mana wis saja. Kalau mana tidak baik-baik anak-anak. Anaknya itu bisa 5, bisa lebih. Sekali melahirkan anaknya 5. Karena saya punya kucing 2 kali melahirkan, itu 2 kali anak itu. Yang pertama 5, yang kedua juga 5. Terus anaknya ini mana 5 lagi. Ini kebetulan ada yang minta, akhirnya di rumah itu tinggal 7 kucing. Kayak Abu Hurairah ya. Di rumahnya ada banyak kucing. Tapi saya bukan Abu Hurairah, hanya banyak kucing saja. Nah, karena kucing tidak disiplin hidupnya, maka tidak berkah hidup. Karena itu anak-anak sekalian, kalau kita ikhlas melaksanakan disiplin menjadi ringan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita di Pondok Pesantren Al-Islam ini jiwa keikhlasan. Kalau sudah tertanam jiwa keikhlasan, semua yang kita lakukan di Pondok Pesantren Al-Islam ini menjadi ringan. Ikhlas. Yang kedua, anak-anak sekalian, panca jiwa yang kedua itu adalah kesederhanaan. Sederhana. Anak-anak tahu ukuran sederhana itu apa? Orang itu kalau sederhana maka hidupnya seimbang antara dunia, akhirat, antara kebutuhan jasmani dan rohani. Ukuran orang ikhlas itu adalah, ukuran orang sederhana itu adalah hidupnya tidak ngoyo. Ngoyo, tahu ngoyo ya? Orang itu kalau ngoyo hidupnya tidak enak. Karena ngoyo. Dia mampu ngangkat 50 kilo. Ukurannya ngangkat berapa? Jangan mengangkat barang sampai 50 kilo. Kalau kemampuan kita itu ngangkat 50 kilo, maka angkatlah barang itu maksimal 30 kilo. Mampu nih 50 kilo terus ngangkat 50 kilo berarti saudara, utawa sebaliknya mampunya 50 kilo ngangkat 60 kilo, itu berarti ngangkat beban yang berlebihan. Karena itu kalau anak-anak hidupnya melebihi kemampuannya, hidupnya tidak sederhana. Karena itu prinsip pondok kita, jangan memaksa kemampuan untuk nuruti kemauan, keinginan. Mampu kita 50, jangan nuruti untuk mengangkat yang 60 atau yang 70. Berarti itu hidupnya ngoyo. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tidak sulit anak-anak ya. Memenuhi kebutuhan hidup itu tidak sulit. Karena apa kebutuhan hidup? Mangan, pangan, sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan hidup. Sandangannya ya sudah seperti ini.
Nggak usah mahal-mahal, karena tujuan dari memakai pakaian itu tujuannya adalah untuk menutupi aurat kita. Tujuannya itu. Kemampuan kita berapa? Kemampuan kita untuk membeli pakaian kita itu adalah 100.000, ya jangan beli yang 200.000. Cukup beli yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu kalau kita itu memenuhi kebutuhan hidup kita itu akan menjadi ringan. Tetapi kalau kita itu sudah menginginkan gaya hidup, berbeda. Beda lah anak-anak ya. Kebutuhan hidup dan gaya hidup itu berbeda. Kalau gaya hidup itu adalah keinginan, kalau kebutuhan hidup itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu kalau kita nuruti gaya hidup, maka kita itu hidupnya akan ngoyo. Sederhana dibangun di Al-Islam ini. Kalau saya mampu kredit per bulan misalnya 1 juta, maka jangan kredit sampai 1.500.000 atau 2 juta. Berarti kita itu memaksa kemampuan kita untuk mengikuti kemauan, menuruti keinginan. Nah, kalau kita bisa hidup sederhana, maka akan seimbang antara dunia dan akhirat. Akan seimbang antara jasmani dan rohani kita. Orang itu kalau bisa hidup sederhana, tenang hidupnya. Karena tidak ngoyo. Sekono tuku kulkas, biar saja tenang. Karena belum waktunya kita untuk beli kulkas. Kalau hidup kita tidak sederhana, tonggone beli kulkas, adem panas dingin. Tonggone nekok di sepeda, awake dhewe watuk-watuk. Itu karena tidak sederhana. Kalau jiwa sederhana kita sudah tertanam dalam diri kita, hidup kita itu akan menjadi tenang. Yang ketiga, anak-anak sekalian, adalah menolong diri sendiri. Di pondok kita diajarkan menolong diri sendiri apa enggak? Semua dikerjakan oleh masing-masing kita apa enggak? Pernah kita mengundang EO, apa EO itu? Event Organization ya. Jadi kalau kita mengadakan pekan perkenalan, mengundang EO apa enggak? Enggak mengundang EO. Karena apa? Untuk latihan semuanya dikerjakan diri sendiri. Untuk apa anak-anak sekalian? Menjadi bekal kita untuk hidup di masyarakat nanti. Kalau kita sudah terbiasa kita kerjakan sendiri, kita menolong diri sendiri, menolong orang lain, maka dalam kehidupan kita nanti akan nikmat. Beda kalau orang yang manja, minta dilayani oleh orang lain, bahkan di rumah menjadi tamu. Penak apa enggak? Dalam kehidupan nanti tidak enak. Jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Neng omah minta dilayani oleh orang tuanya, minta dicucikan orang tuanya. Orang tuanya nyapu, saudara pena-pena duduk. Jangan sampai terjadi. Jadi lakukan apa yang bisa anak-anak lakukan. Maka di pondok kita semua kegiatan itu dilakukan, dikerjakan oleh masing-masing kita. Panitia perkenalan, panitia pekan perkenalan dari kita. Panitia KMD dari kita. Panitia OAB dari kita. Panitia semuanya dilaksanakan oleh anak-anak semua dalam rangka untuk bisa mandiri. Yang keempat, anak-anak sekalian, adalah ukhuwah Islamiyah. Artinya ukhuwah Islamiyah itu apa? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatamah.
Sidik artinya apa? Jujur. Kita itu jujur pada orang lain, jujur pada diri sendiri. Sidik. Amanah apa? Taat terhadap aturan yang berlaku. Itu bentuk amanah. Tabligh, sidik amanah. Tabligh, menyampaikan risalah. Sidik amanah. Tabligh, fatonah, bijaksana, menolong pada orang lain, mbuh itu wong Madura wong orang lain tanpa melihat ras, itu termasuk ukhuwah Islamiyah, menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak menyakiti orang lain, itu juga termasuk ukhuwah Islamiyah. Tidak menjelekkan orang lain, itu juga termasuk ukhuwah Islamiyah. Jadi menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, itu makna ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir ini adalah bebas, bahwa yang dimaksud bebas di sini adalah bebas dalam berpikir, bebas dalam bertindak, dan kita tahu bahwa semua tindakan kita, semua perbuatan kita itu mempunyai akibat. Karena itu saudara bebas memilih. Yang tadinya tidak berakidah menjadi berakidah. Berarti saudara bebas memilih dan tahu akibat dari apa yang kita pilih. Mungkin itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sekian materi pekan perkenalan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya untuk belajar di Al-Islam ini lebih semangat lagi. Dan mudah-mudahan ilmu yang anak-anak dapatkan di Pondok Pesantren Al-Islam ini betul-betul merupakan ilmu yang barokah dalam kehidupan anak-anak di dunia sampai di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang sebenarnya masih ada ya materinya. Lambang ini saya masih akan mengulang lagi nanti pada poin berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.